Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak-bapak, para peserta pelatihan di pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta pelatihan, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan profesi Bapak Ibu sebagai pendidik, untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu. Yang saya akan angkat pada pelatihan ini yaitu tentang literasi digital, ya, urgensi digital bagi pendidik, bagi guru. Baik, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan dulu alur pada pelatihan ini. Pertama, kita akan awali pelatihan ini dengan pembukaan, kemudian kedua saya akan berikan motivasi atau untuk mencairkan suasana, yaitu ice breaking, kemudian pemaparan materi, kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian sesi terakhir yaitu penutupan. Ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan materi, mari kita sama-sama buka kegiatan kita pada hari ini dengan pembacaan mul kitab suratul Fatihah. Ana hadhihi wa alaikum nabi salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in wa alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi sudah kita buka kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan dibukanya kegiatan kita ini, pelatihan kita hari ini, dengan dibacakannya suratul Fatihah, mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar, ya, dan kita mungkin insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu ice breaking, ya. Untuk mencairkan suasana, ada baiknya kita sedikit melatih konsentrasi kita supaya bapak-bapak, supaya para peserta bisa konsentrasi dalam menyimak materi yang akan saya sampaikan. Baik, bapak-bapak, para peserta pelatihan, saya akan mencoba mencairkan suasana dengan sebuah permainan. Permainan ini gampang, yaitu clue-nya adalah perhatikan baik-baik clue-nya. Ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Itu clue-nya. Ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Paham ya, Bapak-bapak, Ibu, para peserta pelatihan? Pak, diulangi apa? Insyaallah paham. Ya, clue-nya diingat-ingat, ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Ya, jadi yang diingat masa lalu dan lupakan masa sekarang. Ya, kita mulai ya. Jadi permainannya nanti saya akan acungkan tangan, ya, acungkan jari, kemudian ditebak sama bapak-bapak, ibu-ibu untuk melatih konsentrasi. Jadi clue-nya tadi, ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Ya, kita mulai ya. Misalkan gini, kalau ini 100, berarti ini berapa? 200. Silakan jawab. Kalau ini 100, berarti ini berapa, bapak-bapak? 2. Hah? 200. Bukan. Makanya tadi bapak-bapak, Bagaimana? clue-nya itu ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Ya, diingat-ingat clue-nya, ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Jadi yang diingat masa lalu. Jadi yang disebutkan yang masa lalu. Ya, paham bapak-bapak? Kita ulang ya. Ulang. Ulang lagi. Ya, kalau misalkan ini 1000, berarti ini berapa? 3.000, Pak. 3.000.
3.000. Oke, yang kecil-kecil aja dulu, nggak ribuan. Kalau misalkan ini benar, ya Pak, udah mulai konsentrasi, udah mulai fokus, berarti kita malah langsung ke pembahasan materi ya. Baik, Bapak-bapak, Ya, lanjut, para peserta pelatihan, pada hari ini kita akan membahas tentang urgensi literasi digital bagi pendidik ya. Artinya apa? Artinya pentingnya literasi digital, melek digital bagi kita sebagai pendidik, sebagai guru. Pertama, tujuannya apa? Saya mengangkat materi ini ya dalam pelatihan ini, yaitu untuk meningkatkan literasi masyarakat pendidik dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital, itu sebagai media baru yang sehat dan produktif untuk meningkatkan kualitas pendidik ya. Sebagaimana kita ketahui pada pada masa ini ya, pada sekarang ini perkembangan informasi, perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi semakin terus berkembang, arusnya semakin deras. Kita tidak bisa menghindar ya, kita tidak bisa menghindar, justru kita harusnya ikut ya, ikut dalam arus itu, tapi jangan sampai kita hanyut ya. Kita jangan sampai hanyut oleh gelombang arus perkembangan teknologi dan informasi ini. Maka sangat penting ya kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sudah banyak sektor-sektor yang menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam semua model. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan pun harus didukung, ditunjang ya, pada zaman saat ini dengan teknologi informasi dan komunikasi. Makanya kemudian sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak tentang teknologi informasi komunikasi, apalagi sekarang sebenarnya justru anak-anak itu, para peserta didik, kadang-kadang lebih pintar dari gurunya tentang teknologi itu. Maka kita pun sebagai guru harus dibekali tentang teknologi ini, tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian yang akan kita bahas kemudian ruang lingkup materi. Pertama, definisi digital ya sebagai media baru, kemudian pemetaan permasalahan literasi digital di dunia pendidikan, kemudian tingkat literasi digital di dunia pendidikan di Indonesia ya. Kemudian kita masuk pemahaman dasar tentang media baru ya. Pengertian media baru ya. Pengertian media baru adalah sarana atau alat komunikasi yang baru muncul dan merujuk pada peralatan digital atau digital device yang cara pengoperasiannya mengandalkan sentuhan ujung jari ya. Jangan hanya sentuhan jari, jangan hanya mengklik ya, kita sudah bisa mengoperasikan digital baru, media baru. Bentuk bentuk konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung dalam jaringan daring atau internet. Kemudian ragamnya, macam-macamnya ragam media baru. Ya, ada mikrokomputer atau yang disebut komputer yang terdiri sendiri, yaitu seperti laptop. Ada teletext, ada pirotext, ada komunikasi satelit, ada CD-ROM, alat komunikasi jarak jauh, internet, atau media online, media sosial seperti FB, Twitter, Instagram, Pad, dan lain sebagainya. Itu ragam-ragamnya yang muncul pada era sekarang. Kemudian kita loncat saja. Pesona media baru bagi anak dan remaja. Nah, ini media-media baru atau perkembangan teknologi informasi ini sangat mempesona, sangat menarik minat para peserta didik, para guru dan di sektor-sektor lain juga. Ya, karena apa? Informasinya beragam ya. Media baru ini informasi beragam. Kemudian mampu memenuhi rasa ingin tahu. Kemudian menyajikan banyak data dalam berbagai kemasan menarik. Kemudian menyajikan tautan informasi. Kemudian mudah diakses ya, di mana saja, kapan saja kita bisa mengakses media informasi itu. Kemudian tersedia setiap saat ya. Tidak terkait dengan waktu. Kapanpun kita bisa mengakses informasi ya dalam media baru ini. Tidak ada batas ruang dan waktu tadi. Bisa kapanpun, bisa di mana saja. Nah, kemudian
kita akan menganalisis sisi negatif atau apa dan positifnya. Nah, ini mungkin nanti bukan juga gerakan untuk melakukan boykot terhadap media baru, akan tetapi literasi digital adalah upaya sadar untuk membantu individu semakin selektif dalam mengakses media baru, bisa menganalisis kritis terhadap isinya, mampu mengevaluasi, memiliki kesanggupan merespon, dan mampu mengoptimalkan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari media baru untuk hal-hal yang produktif bagi kehidupan. Nah, kemudian tujuan peningkatan literasi digital bagi pendidik, ya bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, satu tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai media baru, sumber informasi yang berkualitas, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan agar dapat membedakan antara realitas media baru dengan realitas sosial. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap media baru dan atau sumber-sumber informasi yang lain. Kemudian meningkatkan kemampuan pendampingan bagi anak didik dalam penggunaan media baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian terakhir tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan media baru untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, itu tujuan-tujuannya. Kemudian sih apa pentingnya literasi digital atau literasi media baru, literasi teknologi informasi komunikasi dan media baru? Apa pentingnya? Ya, kita harus mengetahui dulu tentang perbedaan dua generasi. Ya, kita kita harus tahu posisi kita berada di generasi mana. Ya, setidaknya yang apa di sini dijelaskan ada dua generasi. Ya, perbedaan dua generasi. Ada migran digital, ada generasi digital. Ya, migran digital itu dari periode kelahiran 1445 sampai 1945 sampai 1976. Itu disebut baby boom. Ya, disebutnya generasi baby boom. Kemudian itu sampai 150. Kemudian disebut migran digital. Sering pula disebut generasi X ya. Jadi dari 90-an itu disebut generasi X. Kemudian generasi digital itu periodenya periode kelahiran generasi, kalau di AS itu generasi baru enggak apa? Generasi satunya kalau di Amerika itu tahun 1977. Kalau di Indonesia 190-an ya. 1990-an. Nah, itu kelahiran pada tahun itu disebut generasi digital. Ya, disebut generasi digital atau sering pula disebut generasi Y atau generasi Z atau generasi internet Gen. Ya. Nah, perbedaan karakter dua generasi ini, kalau apa namanya migran digital, media baru dianggap hanya menambah kerumitan, ya. Untuk yang hidup di zaman migran digital gitu, era-era digital migran digital, menurut mereka mungkin media baru itu dianggap hanya menambah kerumitan kerja, ya, karena mereka masa mereka sudah habis. Kemudian media baru dianggap milik kelompok elit ya. Jadi mereka menganggap bahwa media baru itu perkembangan teknologi itu ya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi hanya milik kelompok tertentu ya, terutama kelompok elit-elit. Kemudian mereka menganggap juga media baru dipahami hanya sebatas alat atau medium ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang memang hidup di zaman 90-an ya, media baru itu dipahami hanya sebagai alat atau media saja. Nah, itu seterusnya. Kemudian kalau generasi digital ya, media baru itu dianggap memudahkan kehidupan dan memberikan nilai tambahan. Nah ini. Jadi kalau untuk generasi digital ini memandang bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai untuk memudahkan kehidupan dan memberikan nilai tambah ya. Kemudian media baru merupakan milik semua orang ya. Untuk orang-orang yang hidup di masa generasi digital, yaitu yang lahir 90-an, yang hidup di tahun 90-an, yang media digital itu atau perkembangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu dianggap merupakan milik semua orang, bukan lagi milik kalangan tertentu ya. Apalagi zaman sekarang ini
tidak ada lagi, mungkin sudah jarang lah ya orang yang tidak punya HP ya. Sekarang ini semua orang punya HP walaupun mungkin bagus atau tidaknya ya, smartphone atau bukannya gitu. Jadi untuk sekarang itu perkembangan digital tidak lagi milik orang-orang tertentu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya dan akan membahas materi yang lain. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.